Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masih ada semangat walaupun hujan? Iya, hujan itu biasa Bapak Ibu ya. Yang nggak biasa itu banjir, tapi tidak ada banjir di Surabaya Bapak Ibu ya. Amin. Tema kita pada saat ini adalah Nation to Nation One Voice. Katakan amin. Pada saat kita mengamini segala sesuatu, kita harus sadar betul apa yang kita amini. Dikatakan ada satu suara, one voice mengatakan amin. Ada banyak kali kalau kita mengamini segala sesuatu itu nggak banyak yang antusias. Bahkan yang kebanyakan yang suaranya banter tuh salah satunya saya Bapak Ibu ya. Amin. Kenapa ya kita ada satu tema tentang amin ini? Ya kita mau baca bersama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ini adalah ayat penghantar bagaimana kita mengamini yang namanya berkat Tuhan. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Kalau orang bilang jangan takut, kita harus mengatakan amin. Di dunia kapanpun, di tahun berapapun, di era apapun yang ada menghadapi situasi zaman itu pasti mengalami ketakutan. Bagaimana menghadapi 2026? Kalau kita baca katanya yang namanya paspor itu berubah-berubah. Katanya sudah 10 tahun jadi 5 tahun, nanti jadi seumur hidup, balik lagi 5 tahun lagi. Yang penting apa Bapak Ibu? Kita punya duit, betul? Mau 5, mau 10, mau seumur hidup. Ya kalau bisa seumur hidup ya lebih enak Bapak Ibu ya. Saya kemarin baru ngurus paspor. Mau ngambil orangnya bilang, Pak habis ini seumur hidup. Kayaknya kecewa Bapak Ibu ya. Eman ya. Ayo siapa yang banyak kali ngomong eman? Kadang-kala kita bilang takut, eman coba yang waktu itu kan enak, nanti kan enak. Cuman satu lagi temennya mbak-mbaknya bilang di imigrasi bilang enggak, katanya mau jadi 5 tahun. Loh berarti lah punya untung 10 Bapak Ibu ya. Malaikat bilang kepada para gembala, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kita mau belajar bersama apa sih arti kata amin itu. Amin itu bukan nama orang Bapak Ibu ya. Walaupun nama orang ada namanya amin. Amin itu adalah satu sebutan kalau dalam bahasa Inggris amen. Artinya dalam Semit kuno artinya ini Bapak Ibu. Kebenaran. Sama-sama katakan aminnya berarti apa? Kebenaran. Kalau kita mendengar ada satu kebenaran kita mengatakan amin. Lek salah ya ojo Bapak Ibu. Sehingga pada saat kita bicara tentang amin, bicara tentang benar. Apakah kita orang yang diberkati Tuhan? Katakan amin. Loh, kita orang yang diberkati Tuhan karena firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang diurapi dan diberkati Tuhan. Arti yang lain, keandalan, keteguhan. Jadi bicara iman itu bicara iya. Teguh, iya, kuat. Arti amin juga sebagai apa? Penegasan. Jadi kita ngikut yang ngomong Bapak Ibu. Biar Pak Gembala, biar siapapun, biar Pendeta Yosua, biar siapapun. Pada saat saya dengar radio saja, ada yang menyampaikan firman Tuhan. Saya juga bilang apa? Amin. Arti yang lain adalah pernyataan. Artinya demikianlah hendaknya. Jadi yo gitu loh Bapak Ibu kalau orang Jawa bilang. Ada amin, yo. Nah sama juga amin gitu Bapak Ibu. Di dalam Alkitab digunakan menegaskan yang namanya kebenaran. Ada kata sesungguhnya hari ini itu berarti kata amin. Telah lahir bagimu, itu amin.
disebutkan juga sebagai penutup doa, puji-pujian yang menyatakan persetujuan. Nah, Yesus sendiri menyebut dirinya amin. Kita buka di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Itu di situ double Wahyu 3:14-nya Bapak Ibu ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Nah, 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Di sini dulu. Dikatakan sebab Kristus adalah iya. Bagi semua janji-janji Allah. Janji-janji Allah ada di dalam firman Tuhan. Dikatakan Kristus itu adalah iya, adalah benar, adalah yakin. Bagi apa? Semua janji-janji Allah. Ada kita yang meragukan janji-janji Allah? Kita orang yang diberkati, betul? Betul. Walaupun kondisi kita belum. Kita adalah orang yang diurapi. Ya, saya mengatakan ya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi di konsep kita harus ada kata ya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dikatakan berikutnya, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk apa? Memuliakan Allah. Jadi fungsi amin itu kita juga mengagungkan nama Tuhan. Sehingga pada saat tema Natal, tema Desember ini adalah Nation to Nation, One Voice, Amen. Artinya apa? Mari kita memuliakan Tuhan lewat hati dan mulut kita. Sehingga pada saat dikumandangkan, ada satu pernyataan persetujuan. Wahyu pasal 3 ayat 14. Mari kita baca bersama. Saat inilah firman dari Amin. 1, 2, 3. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan perhatikan. Dikatakan firman itu dari apa? Amin. Amin ini siapa? Saksi yang setia, saksi yang benar, dan permulaan dari segala yang ada sebelumnya. Sehingga pada saat kita bicara tentang amin, kita meneliti amin, ini ada satu ungkapan untuk apa? Setia dan benar. Sehingga pada saat kita mengamini segala sesuatu, kita harus benar-benar yakin bahwa kita menghidupi apa yang dikatakan oleh amin itu. Poin yang pertama. Dikatakan dia mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Katakan, Tuhan mengenal sebelum dunia dijadikan. 1, 2, 3. Tuhan mengenal sebelum dunia dijadikan. J.I. Packer bilang seberapa jauh kita bisa mengenal Tuhan. Bukan kita yang kenal Tuhan tapi Dia yang memperkenalkan diri. Ada beberapa ayat yang untuk bukti-bukti kita dari Yesaya 29 ayat 14 sampai 16. Dikatakan apa? Tuhan itu membentuk, menjadikan kita dan menjadi berkat Tuhan. Yohanes 17 ayat 24 dikatakan Tuhan sudah mengasihi kita sebelum dunia ada. 1 Petrus 1 ayat 20a. Nanti kalau di rumah dibaca isinya sama. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan dikatakan dia mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu memahami kondisi kita. Saya mau flashback ke belakang. Bagaimana Tuhan
menyatakan telah membentuk kehidupan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu karena papa mama saya juga sering di sini, begitu ya. Rumahnya biasa, kehidupannya biasa dan bukan orang yang pintar. Karena papa mama saya sama, enggak lulus SMA Bapak Ibu. Sekolah Mandarin kemudian tutup, lalu kerja. Mama saya ibu rumah tangga. Pada saat itu saya hidup bersama kedua orang tua saya, ada koko saya, ada adik saya, ada saya, laki-laki semua. Kita sudah punya konsep bahwa kalau lulus sekolah hanya sampai SMA terus kerja. Orang tua bilangnya begini, papai bisa kerja, cari duit, mosok kamu enggak bisa. Waktu saya bilang, Pak saya mau kuliah, jawabannya enggak ada uang. Saya mendengar itu ya saya mengimani. Saya meyakini wong memang enggak punya uang Bapak Ibu. Cuman bersyukur waktu kecil saya sudah ikut sekolah minggu diajarin kalau kita anak Tuhan adalah anak yang kaya. Tuhan kita Tuhan yang kaya, amin. Pada saat kita mengatakan Tuhan kita Tuhan yang kaya, kayaknya enggak masuk akal. Cuman waktu itu guru sekolah minggu saya bilang Tuhan itu Tuhan yang kaya. Kamu pasti kaya dan diberkati Tuhan. Cuman kata-kata ini kayaknya Tuhan itu enggak mungkin membuat saya bisa kuliah. Karena kesempatan enggak ada, duitnya yang enggak ada Bapak Ibu. Kalau 2025 ini saya bisa selesai semua, saya baru bisa mengatakan, Tuhan itu sudah kenal sebelum saya lahir loh. Cuman yang perlu digarisbawahi kalau Tuhan mengenal saya, berarti bukan kemauan saya. Saya ngambil hukum itu juga bukan karena kemauan saya. Saya sudah cerita bolak-balik, karena apa? Murah. Karena enggak mahal. Kemudian sepupu saya enggak lulus di Petra. Maksudnya enggak keterima, terus dia panggil saya. Ayo daftar bareng-bareng. Saya cuman ingat, saya daftar ya sudah. Saya cari bukan yang saya suka. Kalau saya suka, saya mestinya enggak mau hukum Bapak Ibu. Hukum ini kumpulannya katanya orang nakal tok Bapak Ibu. Gak tahu benar enggak Bapak Ibu. Waktu itu saya SMP, saya SMA, saya sekolah Katolik. Orangnya alim-alim. Cuman pada saat saya masuk di situ, cuman orang-orang bilang, kamu ngambil hukum kena apa ya? Soalnya aku kepingin kuliah. Loh kamu gak senang hukum? Enggak. Karena apa? Akeh hafalane. Siapa yang bisa hafal pasal? Siapa yang bisa membuat itu? Saya bilang ya sudah pokoknya aku mau ngambil S1 terus selesai, terus saya kerja. Sudah, enggak ada pilihan. Enggak ada pikiran bahwa saya akan mengajar misalnya di kampus tempat saya kuliah. Enggak ada Bapak Ibu. Waktu itu yang ada cuma apa ya wes opo onoe. Wes cukup. Cuman saya katakan Tuhan itu membentuk akhirnya menjadi berkat. Ada satu data mahasiswa yang tercatat di PD Dikti. Yang bisa ditayangkan Bu Sieni ya. Bu Sieni ya di sini. Oh masih Bu Sieni. Bapak Ibu orang-orang yang kuliah di Indonesia. Pasti kalau ngeklik PD Dikti titik kemdikteksaintek.go.id akan ketemu Bapak Ibu. Akan ketemu. Maksudnya yang tahun 50 ke bawah datanya masih ada disimpan. Kalau enggak nemu di sini berarti perlu dipertanyakan ijazahnya. Mosok Pak, coba cek aja pddikti.kemdiksaintek.go.id. Terus klik namanya saja, muncul mahasiswa di mana saja muncul Bapak Ibu. Dan ini adalah contoh bahwa saya itu kenapa ngambil dulu di Ubaya ya karena diajak sama saudara saya dibayari 50 ribu atau berapa uang mukanya. Terus saya ngambil yang paling murah, hukum sama psikologi. Hukum papa saya bilang, lek tenglang keturunan gak kira payu kerja. Saya cuma ingat itu. Nggak tahu zaman papa saya merasa kalau hukum itu pokoknya orang keturunan, walaupun saya hitam orang keturunan gak mungkin bisa kerja kalau lulusan hukum.
Ya wes aku ngambil psikologi saja, papa saya tetap ngomong, percuma psikologi, sekolah wong gendeng. Ngurusi wong gendeng. Mohon maaf yang lulusan psikologi waktu itu ndak ada kepikiran jadi guru BK, ndak ada kepikiran psikologi itu bisa konselor, ndak ada. Zaman saya dulu kuliah, papa saya ngomong kalau kamu ngambil psikologi, nanti lek lulus ngurusi wong-wong gendeng. Saya ngomong, Tuhan kok mek antara murah ambek ngurusi wong gendeng ya. Murah gak payu kerja satu sisi. Loh tapi saya ambil yang murah dan gak payu kerja ini Bapak Ibu. Walaupun tidak payu kerja, Tuhan bisa sanggup karena apa? Dia mengenal dari awal. Tidak punya uang, make ujian Bapak Ibu. Mau apa? Ya wes tak jalani. Saya ngambil Bapak Ibu. Orang bilang juga, itu S2-nya ambil Ubaya lagi. Ubaya waktu itu 2004 ada sekolah notaris. Dan diancam gak bisa jadi notaris. Karena Statblad 1860 nomor 3 mengatakan yang bisa diangkat adalah sekolah-sekolah lulusan negeri. Loh. Aturannya saat itu jelas gak bisa jadi. Yang ada cuma 5 atau 6 universitas negeri. Terus Ubaya tiba-tiba bikin 2003. Magister Kenotariatan. Gelarnya MKN, bukan mangan Bapak Ibu yo. MKN, David doyan mangan, David Harjo MKN. Wadah MKN-nya saya, bukan makan tuh magister, berarti S2 kenotariatan, ilmu-ilmu notariat di situ. Waktu saya ngambil ini kenapa murah? Karena alumni ada diskon 30%, terus kalau kumlot dan lain-lain ada diskon lagi 20%, pokoknya bayarnya mek garek dari 19 juta, cuma tinggal 10 juta berapa gitu Bapak Ibu. Sekali lagi ngambil S2 karena murah. Murah Pak. Gak mehong. Saya itu kalau dibilang ngenes ya ndak ngenes ya wis. Pokoknya, nah ini Bapak Ibu. Sing penting aku S2, lah ini S1, betul? Zaman saya waktu itu 2002 saya ngambil S2 Bapak Ibu. Yo sama. Yang lain pada belum ngambil. Cuman yang penting S2 Mas. Yo S2 nih Bapak saya ngomong lek hukum ndak payu kerja buat orang yang keturunan. Mas yo ganteng gak payu kerja ya nih Bapak saya lek hukum. Singkat cerita sampai terakhir Bapak Ibu saya ngambil S3. S3 itu cuma ada 2, satu negeri, satu swasta kalau di Surabaya. Negerinya itu di Unair, swastanya di Untak. Orang-orang bilang kamu ngambil di negeri saja. Karena kalau untuk ngajar enggak bisa kalau dari swasta. Tapi saya ngomong kenapa ngambil S3 di sana Bapak Ibu. Karena murah Bapak Ibu. Saya waktu itu jadi dosen luar biasa itu diskon 50%. Murah toh, sekolah. Tapi yang lalu saya khotbah bulan lalu sudah tak jelaskan IP saya yang S2 itu tertinggi. Ya toh dapat plakat. S3 saya ya lumayan, 3,96. Ayo sing kuliah api enggak iku ayo. Mosok ngomong elek. Iya. Cuman masalahnya saya tetap berjuang Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat di PD Dikti ini muncul, jadi tidak abal-abal dan saya tahu kenapa hari ini 2025 orang bisa ngecek saya dan gak palsu dan asli, bahkan terakhir Pak Gembala menjadi saksi. Karena apa? Berdoa. Di universitas saya diangkat, lulus menjadi S3. Kalau profesor itu bukan sekolah Bapak Ibu, nanti ngumpulkan kum, terus nguji-nguji, bikin tesis bersama mahasiswa, ngumpul diangkat. Dan itu adalah kebanggaan dari semua dosen. Lanjut. Nah, kalau yang namanya dosen asli gak bujuk, muncul di sini Bapak Ibu. PD Dikti juga, ini yang punya adalah se-Indonesia. Saya dosen gak muncul ya wis, berarti cuman LB, luar biasa. Dosen undangan, diundang teko, gak ono gaji bulanan. Waduh ngomong gaji rek Bapak Ibu. Cuman kalau nomornya muncul di sini berarti asli Bapak Ibu. Saya dulu enggak kepikiran kalau saya bisa ngajar. Bapak Ibu cek di PD Dikti. Apalagi yang mengajar, namanya masuk enggak. Kalau namanya enggak dimasukkan dia tidak akan muncul sebagai dosen.
Kalau dosen luar biasa namanya cuma enggak dipakai. Cuma ngajar tok menggantikan yang punya NIDN NIDK. Nomor induk dosen. Dan saya tercantum, ini satu orang satu. Satu orang enggak boleh ngajar banyak, boleh tapi enggak tercantum, luar biasa. Kalau saya melihat hal ini Bapak Ibu, saya hanya bisa mengatakan amin. Tuhan itu bentuk dari awal, dari yang murahan, dari yang murah akhirnya bisa muncul ini Bapak Ibu. Satu kebanggaan anak Tuhan itu apa Bapak Ibu? Bisa dipakai Tuhan, bukan karena kemauan saya. Saya pernah bersaksi di satu organisasi, dibilang kenapa bisa sampai ngambil gelar banyak. Saya cuma bilang hal yang sama, enggak malu karena murah. Orang banyak ngambil yang luar biasa. Terus kemudian ya wes gak dipakai Bapak Ibu. Saya bersyukur di sini ada Pak Yosua, ada Pak Mulia lagi sekolah S2. Wah, sudah mau selesai. Tadi nunjukin saya jurnalnya Pendeta Yosua sudah di-submit. Nah, artinya satu kebanggaan Bapak Ibu. Tuhan itu membentuk saya juga enggak tahu karena papa mama saya kalau ingat enggak sekolah sampai lulus. Di grupnya papa mama saya yang S3 yo baru saya. S4 apakah ada Pak? Enggak ono buyar Bapak Ibu. Selesai. Yang ada es cao dan es campur Bapak Ibu ya. Sehingga data dosen ini membuktikan bahwa Tuhan itu panggil saya. Untuk apa Bapak Ibu? Dipakai. Untuk apa? Menjadi berkat di sana. Sehingga kalau dibilang dari awal dia mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Saya kemarin bersyukur pada saat pembukaan gereja di Gading Pantai. Beberapa kawan-kawan lama ada namanya Pak Ateng telepon saya. Ajaib yo gembalamu, iyalah saya bilang. Apik lo gereja nih. Pak Ateng bukan. Pak Ateng, Pak Handoko, geng-geng lama. Wah apik yo loh Bapak Ibu. Semua bangga saya yo bilang iyo gede ya. Saya bilang itulah yang namanya Tuhan mengenal kita sebelumnya. Dan Tuhan yang menjadikan. Amin. Amin. Yo gak nyangka Bapak Ibu. Beberapa japri ngomongin saya dan telepon Bapak Ibu. Gak nyongko ya saya bilang. Iya kok puluhan M itu saya ngomong. Kebanggaan yang gak habis-habis Bapak Ibu. Semua orang itu punya yang namanya iman. Imannya maju lagi Bapak Ibu yang lain. Setelah ini sudah selesai, no. Karena apa? Ada amin berikutnya. Karena Tuhan mengenal kita. Yang belum ke sana mesti mampir ke sana Bapak Ibu ya, sekali-sekali. Oh 25 ada, oh Pak Yosua sudah bilang. Natalan sana. Supaya tahu Bapak Ibu. Lebih enak gak naik lift. Sing nom-nom sehat, betul ya. Lek lift waduh, gak bawis Bapak Ibu. Nah, saya sampai lantai 4 Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu? Dia kita tahu keajaiban Tuhan. Saya bangga Bapak Ibu. Gak nyongko, saya bilang iya Tuhan mengenal kita. Saya bilang Pak Gem dulu setiap orang yang saya pelayanan selalu ingat Pak Gem ini duitnya banyak. Bilang aku biar kiri loh Vito. Dulu loh Bapak Ibu. Gak percaya Bu Gem, mantan kiri Bu Gem. Wes liate itu duitnya akeh terus. Karena apa? Tuhan itu sudah kenal. Bahkan yang gak enak itu loh hilang Bapak Ibu. Selali Bapak Ibu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua. Oh ada lagi bukti mengenal. Nah ini Bapak Ibu. Satu gambar lagi Bu Sieni. Nah Bapak Ibu tahu kemarin itu saya ada satu pembicara dengan DP3AK. Bapak Ibu bisa lihat di googling. Itu adalah perlindungan anak dan perempuan. Itu dengan capil-capil sak Jawa Timur. Bapak Ibu tahu dulu loh kuliahnya karena murah meriah Bapak Ibu. Hari ini bisa dipakai Tuhan. Ini 2025 Bapak Ibu, kemarin itu.
tanggal kalau enggak salah Kamis. Kalau enggak ya itu Zoom online yang satu meeting itu Badan Kepegawaian Daerah. Itu adalah 23 Juni, Senin. Itu onsite. Jadi membawakan materi permohonan narasumber. Itu Juni, yang ini kemarin Bapak Ibu. Senin 15 Desember. Kayaknya nggak masuk akal, saya tahu orang lain mungkin lebih tenar, nggak pusing Bapak Ibu. Yang penting Tuhan memakai saya dan itu sebelumnya Tuhan sudah kenal saya. Walaupun lewat proses yang nggak menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara hari ini mengalami proses yang tidak menyenangkan. Yang sumpek hati. Ditanya, siapa yang punya persoalan? Pasti semua angkat tangan. Cuman masalahnya sekarang 2026 akan segera muncul. Kalau iman kita masih enggak kuat Bapak Ibu, ya kita akan jadi orang yang kalah. Tapi kalau kita punya amin, kita akan dipakai Tuhan terus. Saya cuma bilang gini, kok bisa kenal? Teman-teman saya bilang, kok bisa kenal? Saya bilang, Tuhan itu loh buat cara untuk panggil saudara dan saya. Kalau dibilang saya tidak pernah, oh ya sekarang orang tahu. Pertama olahraga yang saya suka, kedua kampus, sudah. Sama pelayanan Bapak Ibu. Kalau itu yang diumumkan, jadi ini bukti Tuhan itu sudah kenal kita. Mari kita menjadi berkat Tuhan, mengumandangkan Kristus. Kalau saya dipakai Tuhan, kalau Pak Gembala dan semua dipakai Tuhan, semua di tempat ini akan dipakai Tuhan. Amin. Walaupun aku wis tua Pak, mosok tua gak iso dipakai Tuhan Bapak Ibu, betul? Saya sudah gak sehat Pak, ayo maju, ayo semangat. Gak ono sih gak dipakai Tuhan Bapak Ibu. Lanjut. Nah hal yang kedua, kita harus punya sukacita. Harus punya apa? Sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Oh. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Ingat, hati yang gembira, Tuhan senang. Ada dua hal Bapak Ibu dalam sukacita itu. Ada damai sejahtera. Yang kedua ada apa? Ada yang namanya rasa takut harus dihilangkan. Kalau bicara damai sejahtera, ada banyak ayat Bapak Ibu. Saya coba cek, intinya itu Tuhan yang memberi damai sejahtera. Saya tayangkan nanti di rumah dibaca, ada Imamat 26 ayat 6. Kita tidak bisa cari damai sejahtera itu Bapak Ibu. Damai itu bicara tentang diri kita dan Tuhan Bapak Ibu. Saya besok berangkat walaupun hujan, walaupun petirnya ini banyak, pesawat bilang berangkat, ada yang membatalkan, maaf Pak, udan, gak sido numpak pesawat. Ono sing gitu Bapak Ibu, ya gak apa-apa. Masalahnya ndak damai Pak. Loh saya loh Bapak Ibu, walaupun udan, tapi lek iso ya udan Bapak Ibu, betul? Lek iso. Masih yo udan, aku yo budal Bapak Ibu. Karena damai sejahtera kita ini ada bukan karena hujan, karena gerimis, karena mandek. Pesawat guling, ceblok, mosok karena udan Bapak Ibu. Enggak. Karena apa yo? Wis wayahe Bapak Ibu. Ada banyak orang mengatakan damai sejahtera Pak, enggak damai sejahtera Pak. Saya bilang saya enggak pusing walaupun musim hujan. Ojo berangkat naik pesawat malam Pak, bahaya. Memang kenaan isu Pak. Yakin si budal isu itu sing hilang Bapak Ibu. Tapi kadangkala isu murah, aku berangkat isu Ling. Soalnya murah Bapak Ibu. Damai sejahtera itu dikatakan apa? Tuhan yang memberi.
Yesaya 26:12, Tuhan yang menyediakan loh. Kalau disediakan masuk kita mau takut Bapak Ibu. Wong tiket saya free. Kok orang ngomong, yoiku karena free mati. Yo misalnya Bapak Ibu ya. Ya kalau sudah mati sudah waktunya, betul? Yesaya 32:17. Dikatakan ada kebenaran, ada damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah Yesaya 32:17 ini. Orang punya damai sejahtera kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak punya damai sejahtera pasti ada kesalahan, pasti ada ketakutan, pasti ada dosa yang muncul. Mama saya kadang ngomong ini, budalmu tanggal piro? 27, saya bilang. Engkau tak doano ben gak udan. Saya ngomong amin. Tapi lek udan terus kita mau ngamuk sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kok udan Tuhan? Udannya bengi ya Tuhan, soalnya aku isuk budal Tuhan, misalnya Bapak Ibu. Tuhan bilang gak apa-apa, di saat berangkat menyatakan ada Tuhan. Dan gak takut. Loh bisa loh Bapak Ibu kita kering terus tiba-tiba kita naik terus udan mau apa ayo. Kalau sudah di atas enggak kelihatan hujannya karena kita di atas Bapak Ibu. Yang baik itu turunnya itu loh Bapak Ibu. Saya mengatakan kalau kita punya damai sejahtera bukan kita yang mencari, bukan karena S3 jadi damai sejahteranya tambah banyak. Bukan karena kita kebiasaan naik pesawat terus aman, ya enggak Bapak Ibu. Damai sejahtera itu munculnya siapa yang memberi? Tuhan. Enggak pernah ada. Hujan terus orang membatalkan, maaf Pak, maaf pilot gagal. Hujan deras. Ya kalau memang dihentikan, ya kita ya nunggu Bapak Ibu. Delay ya nunggu. Slide berikutnya. Yesaya 48 ayat 18. Nah ini yang bicara tentang damai sejahtera. Dikatakan orang fasik itu enggak punya damai sejahtera. Orang fasik, orang bebal, orang yang enggak percaya Tuhan enggak punya damai sejahtera. Ketakutan demi ketakutan sendiri yang muncul. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah ini sebagai wujud iman kita. Kalau rancangan Tuhan walaupun saya dulu ngambil hukum kalau sekolah, yo rancangan damai sejahtera buktinya hari ini. Nanti kalau saya berangkat begitu musim-musim hujan, yo rancangannya tetap damai sejahtera. Dan saya berangkat juga tidak pernah ada masalah Bapak Ibu. Lukas 2 ayat 14. Ada kemuliaan Tuhan, ada damai sejahtera. Sehingga sukacita itu muncul di hati kita. Saya tidak bisa ajak orang lain untuk ayo sukacita. Sukacita kan dari kita Bapak Ibu. Saya mau lari pagi, saya sukacita. Tapi mungkin beda. Mungkin Pak Purnomo tidak suka lari pagi. Mungkin sukanya makan pagi Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa, realita. Enggak ada yang salah, masalahnya sukacita kita menjadi sukacita Pak Pur ya enggak bisa Bapak Ibu. Kalau disuruh milih, mau makan apa mau olahraga? Yo gak salah Bapak Ibu. Lek saya maunya yo makan dan olahraga. Ya toh. Opo enggak kesel toh Pak, kaki 10 kilo enggak. Karena saya happy Bapak Ibu. Lek gak percaya, coba melayu sekali mungkin kesel kabeh. 2 kali kesel kabeh. Saya kemarin moro-moro oleh hadiah. Selamat 600 kali. Loh. 600 kali Bapak Ibu. Gak kroso ya. 600 kali lari setiap hari. Oh, berarti piro tahun nih gue ya. 600 ya lumayan Bapak Ibu. Sehingga apa? Di saat ketakutan, saya jadi tahu Bapak Ibu. Saya enggak takut sakit. Flu saya jarang. Wong suka pelayon Bapak Ibu. Sehingga damai ini muncul ada apa? Ada kemuliaan Tuhan Bapak Ibu.
Yes, Yohanes 20, 21, 26. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini saat mereka kehilangan Yesus secara fisik. Tuhan tetap bilang damai sejahtera. Jangan sampai ketakutan, mereka kunci pintu dan lain-lain, mereka takut dibunuh, mereka takut tidak ada figur lagi. Yesus bilang damai sejahtera. Jadi artinya apa? Walaupun ada masalah, ya kita harus bersyukur. Yang kedua, jangan takut. Nah, jangan takut ini banyak. Hampir setiap Alkitab kalau kita searching ada kata jangan takut. Dari Matius, Lukas, dikatakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan baca saja di situ tetap Yesus berkata apa? Jangan takut. Yesus berkata apa? Jangan takut. Siapa yang hari ini sumpah Bapak Ibu? Ngomong, saya tidak takut. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita imani. Ini penting Bapak Ibu. Sama-sama katakan, saya anak Tuhan. Saya tidak takut. Walaupun masalah ada. Ada Yesus. Nah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Bapak Ibu. Kadang masalah ini yono, ay Bapak Ibu ya. Saya ketemu tadi sama teman Bapak Ibu. Ada foto yang bisa ditayangkan, Bu Jenny yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya share Bapak Ibu. Dia itu ngecek tiba-tiba jantungnya itu menghadapi masalah Bapak Ibu. Sehingga dia mengalami yang namanya sudden death. Nah, aku tak maju, aku lali. Yang di kuning itu Bapak Ibu, ada tulisan, aku tak lihat punya kue. Pokoknya Bapak Ibu lihat yang di kuning itu ya. Nah ini Bapak Ibu betul. Nah itu ada konklusi yang disampaikan bahwa ada monomorphic PVC couple. Couple itu berarti itu banyak problem. Jadi jantungnya itu bermasalah. Bahkan dikatakan ada PVC burden 12%. Jadi sudah sudden death Bapak Ibu. Pada saat kejadian ini, jadi dia sering sesekali dia deg jantungnya Bapak Ibu. Dan waktu dia periksa itu sudah harus dilakukan yang namanya dua hal. Ya USG sudah, ini sudah. Dia Holter. Dilakukan Holter, kemudian karena dia enggak itu abrasi kateter. Nah, nanti bisa di googling. Tadi cerita panjang lebar Bapak Ibu. Itu sama dengan di ring jantungnya. Tapi namanya lain abrasi kateter. Kawat dimasukkan di dalam selang. Terus kemudian di konduktor ada listrik, ada panas, ada dingin. Terus diabrasi. Ini jantungnya Bapak Ibu. Dia bilang yang punya itu cuman rumah sakit Suwandi. Karena dia pakai BPJS. Dia bilang satu lagi yang punya itu Mayapada. Royal enggak punya, waktu itu dia berobat di rumah sakit Royal. Dia bilang yang punya alat Holter ini cuman Suwandi. Ini baru. Mayapada punya, cuman kalau biayanya satu ring itu 150 juta sampai 200 juta. Untuk di Holter itu Bapak Ibu. Tadi hasilnya diberikan ke saya, terus kemudian ceritanya dia mau diabrasi. Yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Dia itu nangis, dia doa sama Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak mau kehilangan pasangannya, suaminya. Di jadwal gak muncul-muncul abrasinya Bapak Ibu. Padahal dia tahu bahwa hidup itu adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Itu kan yang disampaikan. Cuman yang namanya damai sejahtera, ketakutan itu dia bilang dia tidak takut mati. Wong dia juga hamba Tuhan Bapak Ibu. Tapi dia waktu itu, dia kesaksian ke saya tadi tidak minta umur panjang. Nah ini penting. Dia cuman ngomong aku enggak mau sakit. Jadi itu jantungnya sering sakit Bapak Ibu. Kalau dengar sesuatu, dengar WA sesuatu, di telepon segala sesuatu yang dia enggak siap, langsung deg Bapak Ibu. Terus dokter bilang ya harus diabrasi.
harus di kateter abrasi, harus di holter. Saya sampai nyatat, keliru ngomong Bapak Ibu ya. Terus ceritanya mau dijadwal itu dia enggak muncul. Dia cuma bilang apa, saya ini enggak damai sejahtera. Waktu mau diabrasi itu. Terus tunggu jadwal enggak muncul. Terus ceritanya pada Januari 2026 suaminya ditipu orang sampai duitnya habis. Tadi cerita panjang lebar. Ditipu orang dan pakai banyak hamba Tuhan ketipu Bapak Ibu. Dia bisa tahu bahwa istrinya diajak, dia ngambil duit, dia gesek kartu kredit untuk bayar Bapak Ibu. Dan waktu itu dia cerita sama saya, waktu Januari mau telepon saya. Si suami bilang, enggak usah. Dia takut diancam dan lain-lain. Dan biasanya Bapak Ibu kalau diomongin begini, sampai tabungannya entek Bapak Ibu. Tiba-tiba dia kerosok, aku kok gak apa-apa ya. Kerungu hal-hal kayak begini ya. Terus kemudian dia itu eling Bapak Ibu, loh iya. Aku kan belum di ablasi. Inggrisnya ablation Bapak Ibu ya. Terus dia itu ketemu sama dokter. Kenal dia. Loh belum ablasi tak? Belum holster tak? Belum. Terus dipanggil Bapak Ibu. Dia doa setiap hari. Dia bilang aku mau umur panjang. Aku mau sembuh, aku mau umur panjang, aku mau sembuh. Cuman pada saat menghadapi yang berat, Januari itu 2025 kemarin Bapak Ibu. Dia gak deg-degan, wong hal lain aja dia deg-degan kok Bapak Ibu. Sehingga kalau saya WA juga mesti hati-hati. Misalnya tak omong, ada yang meninggal. Langsung dia bilang, Pak jangan WA Pak. Karena jantung saya ini gak baik. Itu 2 tahun lalu Bapak Ibu. Nah tiba-tiba hasilnya ini Bapak Ibu. Dia tes lagi Oktober, waktu Agustus 2024 dia ngecek, terus 2025 dia ngetes lagi Bapak Ibu, hasilnya yang dibawa itu. Oh usia ini mati ya. Nah waktu hasilnya itu muncul Bapak Ibu, ditulis ini Bapak Ibu, monomorphic PVC. Kalau itu sudah ada couple, ada double yang disakiti Bapak Ibu, ada couple. Ini cuman konklusinya dia frequent monomorphic PVC, cukup. Kalau itu kan bersama, with couple and bigamy episode PVC burden 12%. Ini loh Bapak Ibu 2024, Oktober 2025 hilang. Lalu suggestion, kalau itu rekomendasi keharusan harus di EPS tadi dan PVC ablation. Ini Bapak Ibu dicek lagi, hasilnya apa Bapak Ibu? Cuman disuggest, diharapkan, kalau memang bisa, jadi enggak maksa diablasi. Bapak Ibu tahu tadi dia cerita ini happy luar biasa Bapak Ibu. Dia pernikahan ke-29 tahun Bapak Ibu. Dia bilang saya itu waktu divonis sakit yang ini jantung. Dia bilang apa? Kehilangan damai sejahtera Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang sudah divonis lalu kehilangan damai sejahtera lalu menjadi takut. Dia bilang Bapak Ibu, sudah doa, dia minta umur panjang, dia ini. Terus semua orang bilang, Imanono kamu sembuh. Tapi karena dia pendidikannya dokter, dia harus punya data Bapak Ibu. Jadi tadi ketemu itu kita siang makan, dia bilang saya sudah sembuh. Saya bilang apa? Amin. Cuman aku tanya Bapak Ibu, bisa sembuh? Saya bilang gimana caranya? Dia cerita panjang lebar Bapak Ibu. Cuman satu hal, jangan kehilangan damai sejahtera. Dia bilang loh sakit ini loh tiba-tiba, terus dokternya nanya kenapa tidak dipanggil-panggil? Dokter berikutnya Bapak Ibu, jadi dia ngomong, terus susternya ngaku di Suwandi itu Bapak Ibu. Dia ngomong berkasnya ketelingsut. Setahun gak diceluk-celuk Bapak Ibu, gak dipanggil-panggil. Berkasnya ketelingsut. Untung, puji Tuhan gak sido Bapak Ibu ya. Berkasnya ketelingsut, gak mencek no Bapak Ibu.
Waktu dia bilang berkasnya keselip, dokternya bilang waduh. Terus ibu ini bilang puji Tuhan. Kadang gak dipanggil-panggil operasi itu satu jalan Tuhan mau kita sembuh dan terima mujizat. Dia gak dipanggil-panggil ya gak pusing Bapak Ibu. Cuman maksudnya begitu menghadapi suami yang punya masalah berat Bapak Ibu. Dia bilang apa? Aku gak deg-degan loh Pak. Dia bilang. Jadi bisa dibilang mujizat masih ada, amin. Mujizat masih ada buat setiap orang yang membutuhkan, ada amin? Amin Bapak Ibu. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Dikatakan hari ini adalah hari buat Tuhan. Harinya Tuhan kapan Bapak Ibu? Hari ini. Mari kita mengimani. Makanya saya tulis di poin terakhir itu Yesus lahir membawa pengharapan nyata. 25 kita nanti rayakan Bapak Ibu ya. Harapan-harapan apa yang belum nyata mari kita imani. 2025 di sesi terakhir ini Bapak Ibu. Saya juga mengimani hal yang baik. Mosok ngimani, wis tuwek aku Pak, mati ae lho Bapak Ibu. Enggak mau. Kita mau maju terus, pantang mundur. Amin. Saya bilang saya mau ngelencar terus Bapak Ibu. Saya kemarin dapat info sudah ke Jepang, ternyata tiketnya wis muncul Bapak Ibu. Hari ini tuh berkat Tuhan nyata Bapak Ibu. Tak tayangkan Bapak Ibu, tiketku muncul, enggak usah iri ya. Kalian juga bisa berangkat Bapak Ibu. Saya merasa bahwa Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Bulan lalu tiketnya belum, cuman abab. Lek abab iki iso meleset, betul Bapak Ibu? Betul. Lek wis ono tiketnya enggak mungkin meleset, betul? Lek meleset ya rugi Bapak Ibu, gak mungkin. Ya toh. Belum muncul tiket ini Bapak Ibu. Tiket itu. Ada satu hal lagi Bapak Ibu. Saya itu kan kepo, piro sih budale lek teko Surabaya ini Bapak Ibu, lebaran. Nggak nyangka Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan itu sumber berkat saat mengutamakan Kristus dalam hidup kita. Lanjut Bu Jenny. Lanjut. Loh Bapak Ibu. Oh Kak Ketok, wis Jarno. Medeni, 19 juta Bapak Ibu. Padahal saya tahu berangkat biasanya orang-orang bilang cuma 8-10 juta. Mungkin lebaran orang banyak minggat, pergi Bapak Ibu ya. Saya kepo, 19 juta Bapak Ibu. Saya yo eman, mendingan buat beli es cau, betul Bapak Ibu? Buat beli es campur, betul? Buat beli hamjaikon Bapak Ibu enak ya. Oh dijolin dak yo, dijoli sinyo bilang wah. Saya cuma bilang apa Bapak Ibu pada saat kita mengandalkan Tuhan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Bapak saya ngomong, mendingan budal, mendingan duit dikantongi, pancet aja. Mama saya bilang gitu. Ada banyak orang mengalami berkat itu tidak harus bicara uang banyak Bapak Ibu. Tapi bisa ngelencer itu ya berkat Tuhan. Amin. Sopo yang mau ngelencer? Loh ya pasti saya Bapak Ibu. Belum muncul ini Bapak Ibu. Makanya saya bilang tahun ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan buat saya Bapak Ibu. 2026 loh, wis muncul nanti besok saya berangkat. Kemudian lebaran saya berangkat. Saya sudah dijanjikan lagi November saya ke Korea Bapak Ibu. Tapi masih abab, aku percaya Bapak Ibu. Ada teman kita berlima, loh ini loh kawan-kawan baik Bapak Ibu. Saya bilang enggak, aku eman duitku. Wes tak bayari pokoknya budal. Loh, mau digitukan Bapak Ibu? Penggenapan janji Tuhan. Ada satu chat yang saya sampaikan Bapak Ibu. Gimana Kodif kesimpulannya 5-11 November berangkat. Pendeta Yosua mau ikut. Bapak Ibu atau Papa saya ngomong iki ae dorong budal sing Malaysia. Iku lebaran dorong budal. Iki kok es budal mana November. Bapak Ibu tahu penggenapan janji Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria Bapak Ibu. Tiket belum muncul November. Cuman saya mengamini. Lek wis ono tiket gak batal Bapak Ibu, betul? Kadangkala amazing Bapak Ibu. Kata amin saya tidak pernah diam Bapak Ibu. Amin. Supaya apa?
Berkat Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Saya cuman bilang begini, gak ada yang gak mungkin. Saya undang pemain musik ke depan. Gak ada yang gak mungkin bagi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Hari ini, mari kita mengimani. Hari ini mari kita tahu bahwa kata amin itu untuk apa? Untuk mengikrarkan apa yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya. 2025 akan segera akhir. Tinggal minggu depan Bapak Ibu. Apa masih ada Pak harapan lo itu lo chat yang baru minggu lalu Bapak Ibu. Kita ketemuan berangkat lagi. Saya bilang jangan lebaran kalau berangkat. Aku wis berangkat soalnya. November saja. Saya bilang Bapak Ibu benar tidak mengeluarkan uang Bapak Ibu. Saya cuma bilang begini, saat ada satu kata one voice, amin. Mari kita imani. Sekolah kita, pekerjaan kita, usaha kita. Saya bersyukur sampai dari 2010 saya diangkat menjadi pejabat umum. Sampai hari ini gak ada yang bilang saya cari uang. Saya bawa lari uang. Saya gak bener. Gak ada Bapak Ibu. Dari pekerjaan itu saya nambah lagi saya mengajar. Mengajarnya semakin banyak. Semakin banyak saya nguji. Semakin banyak saya bisa. Sampai orang bilang, Pak mau jadi profesor ta? Saya bilang, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya hanya bilang amin. Gak mungkin, tapi saya mengatakan amin. Yang sakit hari ini mengimani kalau disembuhkan, katakan amin. Yang lemah tubuh katakan saya pasti kuat, katakan amin.